pegang kayu. Di sini agak kuat bagian pangkalnya. Nah, di sini ada batang kayu yang bisa juga buat pegangan. Ini cuma licin tapi dia tidak terlalu terjal. Nah, di sini ada beberapa akar. Nah, Charles, sebetulnya banyak orang dia salah ketika dia motong mengiranya itu adalah akar liana, padahal itu bukan. Indikatornya dari sini aja. Ketika dia bukan akar liana, dia akan keluar getahnya, getah putih. Tapi beda, kalau akar liana dia akan langsung keluar air beningnya. Dan bisa langsung diminum. Dan bisa langsung diminum, meskipun pori-porinya, ciri-cirinya hampir sama. Kita paling mudah untuk mengetahui itu akar liana yang bisa diminum atau enggak, itu bisa dari ini ada getahnya atau enggak. Kalau akar liana nggak ada getahnya sama sekali. Nah, jadi sebenarnya akar ini mirip sama akar liana, cuman kalau misalnya kita mau cari tahu akar ini bisa dikonsumsi atau enggak, dipotong dulu ya. Iya. Bisa dipotong dulu. Dipotong dulu atau yang ini tadi. Iya. Iya. Kalau misalnya dia akar liana dan mengeluarkan air yang bisa dikonsumsi, itu pasti keluar air pas dipotong. Iya. Cuman ini getah berarti bukan ya? Bukan. Jadi dari sini kan kelihatan dari ujungnya ini, Charles. Nah, tadi kan ketika dipotong begini, itu masih keluar getahnya dulu, gitu. Oh, iya. Yang Nah, ada putih-putih getah ini putih, iya. ya? Oke. Nah, ini yang kelihatan yang di sini nih, ada getahnya. Berarti kita coba cari di bawah Oke. lagi ya. Ayo. Yuk. Nah, itu salah satu tadi sumber air yang ada di hutan, Charles. Bagaimana kita mencari sumber air yang ada di hutan? Nah, ini Charles. Ini ada satu lagi. Coba aku ke atas dulu ambil. Aku pakai pisau, aku potong. Nah, ini namanya begonia. Bisa dimakan? Bisa. Nah, ini salah satu sumber air juga di dalam hutan. Nah, kita harus tahu ada beberapa indikator. Kalau kan ada jelatang. Jelatang kan dia daunnya berduri kan. Iya. Nah, ini beda sama jelatang kita yang perlu kita ketahui. Ini daunnya ini nggak apa-apa, kita pegang, kita kena kulit kita nggak apa-apa. Ini bedanya jelatang sama begonia. Dan dia ciri-cirinya memiliki daunnya lebar seperti ini, diselimuti dengan duri-duri. Ini kan duri-durinya lumayan nih. Tapi nggak bikin gatel ya? Nggak bikin, coba aja. Nih, bisa langsung disentuh, iya kan? Halus. Durinya halus. Dan ini merupakan sumber air juga. Caranya kita kupas dulu bagian batangnya di sini. Kita kupas. Nah, begini. Selain sebagai sumber air, ini juga sebagai obat sariawan. Bibir pecah-pecah kayak gitu. Bisa. Bisa. Jadi nanti ini di ini aja, dikunyah, diambil airnya, udah. Nanti dibuang lagi nggak apa-apa ampasnya. Coba. Dimakan gini aja. Ya, dikunyah. Semuanya apa ujungnya aja? Segini aja nggak apa-apa. Maksudnya ini bisa semua karena kan kamu ngunyahnya nggak mungkin sampai sini kan. Oke. Coba aja. Asem-asem. Kayak jambu. Nah, kayak gitu. Jadi kan dia ada vitamin C-nya jadi buat bibir pecah-pecah, kemudian ada kandungan airnya kan. Kayak gitu. Enak ya? Iya, enak. Nggak nagih. Di bawah ada lagi nggak? Mudah-mudahan. Nagih ya. Nagih. lama-lama. Enak soalnya. Ayo. Yuk. Nah, di atas itu ada shelter di sini, cuman kayaknya nggak ada lapak yang luas. Jadi kita bakal ke atas aja. Ya, sebetulnya kita bisa lewat sini, tapi lebih baik kita cari jalan yang mudah aja. Kita
dari lokasi yang tadinya yang datar kita sudah mendirikan shelter. Ayo. Ini kan seperti tadi, ini kan jenis akar-akar juga. Kalau ini warnanya bentuknya beda. Akar liana itu dia lebih struktur kulitnya itu lebih keras gitu, lebih kasar. Kalau ini kan halus, ini kalau ini getahnya putih. Oke. Ayo kita jalan-jalan, mudah-mudahan nanti kita ketemu. Nah ini kering, ini juga masuk tapi dia udah kering. Kita cari yang memungkinkan ada potensi yang masih basah. Nah, kita coba ini yang ini. Kita coba dulu yang ini. Nah, dia agak fleksibel strukturnya, tapi kita harus pastikan dulu. Sekeras akar Betul. yang biasanya ya. Potong dulu ya. Ya. Minum Chels. Gimana rasanya? Ada rasa kayu-kayunya gitu. Tahu nggak, ini banyak orang mencari akar liana atau tahu apa namanya akar bajaka. Ini dia sebagai obat kanker. Iya, setahu aku emang bajaka tuh sebagai obat kanker. Ini dia. Ini? Airnya juga bisa buat. Oh, cuma di bawah doang ya yang ada airnya. Di bawah. Nah biasanya itu kan dipotong-potong buat diambil kulitnya kan. Iya. Nah ini airnya aja, ini fungsinya juga banyak. Selain kita mengobati dahaga, juga biasanya buat mata juga biar lebih jernih. Karena dia murni banget kan airnya. Seger banget sih tadi. Habisin, banyak. Mas, Ini fungsinya banyak, buat apa, obat, buat orang nyari kayak gini susah. Dan kita mendapatkan ini. Dan kamu bisa kasih tahu ke teman-teman apa bedanya tadi sama yang ini. iya, yang ini nggak ada getahnya. Betul. Rasanya gimana? Seger. Seger banget kan? Dan ini kita motongnya harus cepat. Karena kalau enggak, dia akan ketarik ke atas. Kayak gitu. Nih. Oh iya. Itu udah dikit ya? Murni nggak ada getah sama sekali ya? Iya, bener nih. Yang masih banyak. Gantian. Itu banyak itu. Ini habis. Banyak kan itu? Seger ini. Nah sebenarnya kalau misalnya di hutan tuh nggak perlu takut Betul. kehausan. Yang penting kita tahu kelaparan. ini yang bisa dimakan dan nggak bisa dimakan. Kemudian sumber air ini sumber air atau yang bukan seperti tadi. Kalau kita salah mengidentifikasi tidak tahu ciri-cirinya, itu akan berakibat fatal. Berarti harus survei dulu. Betul. Harus searching dulu. Betul. Searching atau Jadi- langsung praktek ke hutan, ini yang benar-benar membedakan ini yang bisa, ini yang enggak, seperti itu. Berarti nggak cuma asal ke hutan aja Iya. ya Rangers. Tapi harus punya ilmu juga nih, mana makanan Betul. yang bisa dikonsumsi, mana yang enggak. Ini seger banget sih. Iya. Nah ini udah ke atas tuh, sampai ke atas, tahu nggak? Iya. Nih, sampai ke sana. Dan kalau mau lagi, ini tinggal potong di atasnya situ, bisa ada airnya lagi. Wow. Ini bisa buat stok nanti kalau kita kehabisan air, Kehabisan air. bisa. Iya, Tinggal bener, ambil bener, itu. bener. Oke, kita lanjut. Oke. Nah kita bisa lewat sini, Charles. Kita bisa lewat sini aja. Yuk. Aku rasa di sini cukup pas. Iya. Nanti kita bisa ratakan. Ini kan ada beberapa daun-daun pinus ini. Serasanya ini juga
kalau ada air dia nggak akan genang, nyerap dia tanahnya. Oke, jadi kita buka shelter di Iya, sini aja. kita buka shelter di sini, kita bersih-bersih, nyariin, kita ratakan. Ya, arrangers. Jadi kalau misalnya untuk mencari tempat mendirikan shelter itu kita bukan cuman sekedar lihat lapaknya aja yang luas, tapi harus perhatikan juga tuh yang di atas. Kira-kira ada batang kering atau enggak. Karena kalau ada batang kering itu rawan jatuh dan bisa mencelakakan kita. Nah, sekarang kita mau bangun shelter dulu, terus kita masak-masak. Oke. Nah, kita bersihin yang ini kan ada beberapa tonggak ini, kan lebih mudah nih, Jos. Oh iya. Ini yang kita bawa flysheet ukuran 3x4, jadi cukup lebar. Jadi nanti 3-nya ini lebarnya, 4-nya nanti atas sama belakangnya. Kita taruh dulu, kita bentang. Ini kamu bisa masukin ini dulu, nanti aku tak tali ke sana. Masing-masing ikat ujungnya. Nanti aku tak cari itu ya, cari batang satu lagi buat di sini. Di sini, ini bagus kayaknya di sini posisinya. Kita cari batang bentar ya. Nah, ini kebetulan ada batang yang sudah roboh, bisa kita manfaatkan. Mulai dari bagian ranting-rantingnya nanti bisa kita buat untuk perapian. Oke, udah lumayan kering sih, jadi dia mudah patah. Mungkin ketiup angin yang kencang sehingga pohonnya roboh. Oke, kita bawa ke sana. Nah, ini kira-kira butuhnya kita setinggi kita aja sih, dari sini. Berarti satu lagi kita di sini ya. Satu. Panjangnya itu kita ukur dulu. Panjang ininya untuk flysheetnya. Kamu tarik ke situ, kira-kira kesininya kita butuh berapa panjangnya, tiangnya. Terus mepetin. Oke, dan di sini kita tidak butuh terlalu tinggi. Segini udah cukup kan tiangnya. Jadi saya akan potong setinggi. Ya, jadi karena kita mau bikin shelter dan kita butuh tiang sebagai penyangga, tapi sebelum itu bawahnya harus kita bikin lancip dulu supaya dia lebih mudah nanti untuk ditancapkan ke tanah. Iya. Ini udah Ya, kita lancip. ya udah lancip. Pasang dulu. Nah, catnya biasa aja. Oke, yang ini ikat ke sini. Ini udah cukup kencang ini. Udah sini yang kiri udah kencang. Jadi nanti ngepasnya juga udah. Tangan dua, nah. Oke, cakep. Tinggal bagian bawahnya aku bikin lancip biar nanti lebih mudah untuk kita tanam ke bawah. Aku mau nyoba dong. Boleh, nih Charles. Oke, cakep. Nah, kayak gitu. Sudutnya ditambah lagi, ditambah miring, ya. Nah, di sini berarti posisinya di sini, Charles. Iya. Kita ukur dulu. Oke, cakep. Aku ambil talinya. Ya, itu dia. Oke, segitu cukup. Gini? Ya.
Oke. Ya. Ya. Nah, Arrangers, ternyata ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat kalau misalnya kita pilih flysheet yang ukurannya lebih besar. Jadi selain bisa untuk melindungi dari hujan, bisa juga dijadikan sebagai dinding untuk melindungi dari angin sebelah sana. Terus juga di bawahnya ini kan masih ada sisanya. Nah, ini bisa kita jadikan alas buat di bawah. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya mau pilih flysheet, lebih bagus ya ukuran lebih besar daripada yang kecil. Udah, sekarang kita tinggal rapikan bagian dalamnya, Charles. Oke. Udah rapi, kita tinggal rapikan bagian sini. Yuk. Nah itu kamu tarik ke depan, Charles. Ya, nah ini kan lebar, tapi kita harus pastikan bawahnya tidak ada sesuatu yang mengganjal seperti tonggak atau sesuatu yang Iya, mengganggu. Ya betul. Oke, selesai. Nah sekarang aku tinggal ngambil matras nanti buat di sini. Fungsinya kita gunakan matras di sini sebagai untuk flysheet. Ini kalau di tenda namanya footprint, dimana ketika ada air dari sana ngalir itu langsung ke bawahnya, tidak genang di sini. Itu jadi akan lebih enak. Dindingnya juga dari sini angin hujan juga aman, dan atapnya ini kan lebih panjang dibandingkan bagian sini, jadi akan lebih aman. Nanti kita buat perapian di depannya, jadi akan lebih hangat. Jadi udara yang menerpa perapian akan membawa suhu panas ke badan kita.